Arab merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberi manfaat di sini wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mengenal bahasa Arab dimulai dari kalimah. Kalimah itu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Nah, jadi cuma kita yang orang Indonesia sudah cenderung menyatakan kalimat itu adalah susunan beberapa kata. Kalau susunan beberapa kata itu sebutannya di dalam bahasa Arab bukan kalimah lagi. Itu disebut dengan kalim. Nah, jamak. Kemudian susunan kata yang bermanfaat, yang tidak menimbulkan pertanyaan seseorang, ya, yang tidak menimbulkan pertanyaan orang lain, susunan beberapa kata yang tidak menimbulkan pertanyaan karena sudah jelas, itu istilahnya bukan kalim lagi, itu disebut dengan kalam. Nah, jadi ada bagian sendiri. Jadi kalimatun ini disebut kata, kumpulan kata-kata itu disebut dengan kalimun. Kumpulan kata-kata yang memiliki makna yang menyebabkan orang lain tidak bertanya lagi itu disebut dengan kalam. Jadi perlu dibedakan antara ilmu kalam dalam ilmu filsafat dengan ilmu kalam dalam ilmu nahwu. Itu beda definisi maksud saya. Kata-katanya juga sama, kalam. Kalau kalam dalam ilmu nahwu itu berarti susunan kata-kata yang tidak menimbulkan pertanyaan balik dari orang yang mendengarkannya. Contoh, kalau kalimun bisa ucapannya jika Zaid berdiri. Ini kan ada perumpamaan, pengandaian. Kalau sudah ada pengandaian, harusnya kan ada jawaban. Ini sudah masuk kategori kalam, tapi tidak bisa masuk kategori kalimun, tapi tidak bisa masuk dalam kategori kalam. Karena apa? Masih menimbulkan pertanyaan orang yang mendengar. Jika Zaid berdiri, terus yang dengar tanya kan, ngapain? Juga nyapu-nyapu, ya nggak bisa, karena ada kata-kata jika. Nah, terus kalau kalam gimana? Kalam itu sebuah susunan ataupun satu kata yang tidak menimbulkan pertanyaan. Contoh, sama kok mengucapkan berdirilah, kamu nggak akan balik tanya. Karena apa? Sudah memberi pemahaman bahwa sampean disuruh berdiri, kan gitu. Ini sudah masuk kategori kalam, tapi tidak masuk kategori kalimun, ya kan? Dan sudah masuk kategori kalimah. Karena apa? Satu kata. Dalam bahasa Arab, berdirilah ini yaitu berdirilah. Qama yaqumu qiyaman wa maqaman fa huwa qa'imun wa dzaka maqumun. Qum la taqum maqamun miqamun. Nah, seperti itu. Jadi kata dalam bahasa Arabnya disebut kalimah. Beberapa kata dalam sebuah ungkapan itu disebut dengan kalimun. Beberapa susunan kata yang mengandung unsur pemahaman pada lawan bicara itu disebut dengan kalam.
Makanya kenapa Al-Quran itu disebut dengan kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Karena apa? Tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Sudah dijelaskan. Pengandaiannya juga ada jawaban. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fangsuzu. Yang artinya jika kalian dipanggil oleh seseorang supaya kalian melapangkan lokasi, maka lapangkanlah lokasi. Jangan berdesak-desakan. Fangsuzu. Jawabannya apa? Ada syarat, ada jawab. Syarat itu jika atau apabila. Nah, itu syarat. Kalau sudah ada apabila atau jika sebuah syarat, maka harus ada jawab. Jika Zaid berdiri, aku ingin ngasih air minum. Nah, itu sebagai jawaban. Itu baru masuk kategori kalam. Tapi kalau separuh seperti ini, jika Zaid berdiri, ini belum kalam, tapi sudah masuk kalimun. Susunan beberapa kalimatun. Nah, adapun kalimatun itu, kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis saja. Nah, 3 jenis saja. Apa 3 jenis saja itu? Nah, pertama adalah kalimah isim. Ini yang paling dominan, ada 1 miliar atau 2 miliar isim. Atau kata benda. Kata benda. Yang kedua fi'lun atau kata kerja. Yang ketiga harfun atau disebut dengan kata depan. Nah, di dalam kalimah isim ini memiliki tanda-tanda. Di dalam kalimah fi'il juga memiliki, atau kata kerja ini juga memiliki tanda-tanda. Yang tidak memiliki tanda-tanda bahwa dirinya adalah huruf, itu adalah ketiadaan tanda-tanda. Aneh loh. Huruf itu tidak punya tanda-tanda sebagai tandanya. Orang Arab seperti itu. Huruf atau kata depan itu tidak punya tanda. Lah karena dia tidak punya tanda, itu sebagai tandanya gitu loh. Contoh, ada orang datang ke sini 3 orang. Yang 1 gundul, yang 2 gondrong. Ketika kita ingin mengeksplor, memvisualisasi dari keadaan si gundul, 2 orang gondrong dianggap sebagai isim dan fi'il. 1 itu gundul tidak berambut. Lah, tidak berambut itu sebagai tanda dia, gitu loh. Tidak memiliki tanda itu sebagai tandanya. Kadang malah mudah diapalkan bahwa dia tidak punya tanda, yaitu apa? Gundul. Gak duwe rambut ki lho gundul. Ya, nyebutnya gampang. Justru kita malah bingung dengan yang punya rambut gondrong 2 wi mau. Lek rambut gondrong loro kuwi mau piye? Sing sitoke rambutnya rada lurus, ngombak, apa piye sigar tengah apa lah kan gitu. Lah itu masuk kategori isim dan fi'il. Sementara huruf itu tandanya adalah gundul alias tidak punya tanda, alias tidak punya rambut, sehingga gampang menandainya. Apa huruf itu? Salah satu contohnya adalah fi, ila, fauqa, li, kata ganti milik itu. Kemudian ada juga tahta, kan? Ada an, ada mim, ada 9 pokoknya nanti. Ini kalau diartikan secara bahasa, di dalam, di atas, ke, milik, di bawah, dari, an dari, min juga dari. Nah, seperti itu. Kalau an itu dari sesuatu yang tidak punya jarak, tapi kalau min berjarak. Minal baiti. Kalau an itu informasi. Kamu dapat informasi ini dari mana? Darinya menggunakan an, tidak menggunakan min. Kalau min itu sesuatu yang berjarak. Minal masjidil aqsa ilal masjidil, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Ila juga memiliki jarak, arti jarak ke, ya kan? Ke. Nah, seperti itu huruf itu. Nah, dia tidak memiliki perubahan, juga tidak memiliki tanda-tanda. Dan dia baru berfungsi ketika dia nempel pada kata benda alias isim. Itu. Jadi kata depan yang berubah huruf ini di belakangnya harus ada isimnya. Tidak boleh kok fi'il itu nggak bisa. Huruf hanya nempel kepada isim, bukan kepada fi'il. Kalau nempel kepada fi'il nggak bisa. Ini huruf. Oke. Nah, kita sudah masuk ke kalimat. Nah, sekarang kita memberi cabang kepada isim. Buka halaman 1 di dalam buku ya. Dan kita tahu. Alamatul ismi. Pertama, tanwin. Contoh zaitun, zaitun, Muhammadun. Pokoknya yang menerima tanwin itu semua.